Pemirsa, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menegaskan seluruh rumah sakit di Indonesia harus menggratiskan biaya perawatan pasien corona. Hal ini berlaku tidak hanya di rumah sakit rujukan pemerintah, namun di setiap rumah sakit. Ia mengatakan biaya perawatan pasien corona sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah. Bung Untung Sutomo, hoax beredar kemarin bahwa entah hoax atau selentingan isu mungkin seperti itu ya, bahwa ada yang diminta untuk membayar sejumlah uang kepada rumah sakit untuk obat atau perawatan COVID-19. Mungkin seperti apa informasi benarnya, Bung Tomo? Ya, ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Satgas Covid ya, bahwa semua rumah sakit sudah diberitahu sesuai dengan aturan yang ada bahwa harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas apabila ada kendala di lapangan yang justru itu menyulitkan masyarakat. Nah, jadi termasuk salah satunya adalah proses rujukan misalnya, kemudian proses pendaftaran pasien sampai dia kemudian mendapatkan kamar atau kemudian dapat rujukan di mana, apakah isolasi mandiri atau kemudian dirawat inap gitu. Nah ini Satgas sangat mengharapkan kerja sama semua rumah sakit. Nah cuma mungkin kondisinya ada di lapangan berbeda dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi mungkin ada miskomunikasi yang terjadi. Kasus ini sebenarnya muncul pertama kali adalah di Depok ketika ada seseorang yang seorang pasien ya, seorang pasien yang datang ke rumah sakit kemudian merasa tidak dilayani, tapi ketika mau dilayani dia diminta ini dan itu dan sebagainya. Padahal ini terjadi miskomunikasi karena si pasien ini belum diketahui dia sebagai terkonfirmasi COVID gitu. Jadi kan rumah sakit perlu proses gitu. Meskipun itu terjadi di awal, tapi ini sudah pasti diselesaikan oleh Satgas Covid. Dan dari Satgas sudah menegaskan di aturan Satgas Covid soal penanganan kesehatan bahwa perawatan terkait pasien COVID-19 sepenuhnya ditanggung oleh negara. Itu sudah ditegaskan berapa kali oleh Satgas dan di aturan jelas. Rumah sakit tidak dibenarkan menarik biaya dari pasien, biaya apapun, ya. Pasien atau keluarga pasien hanya membayar biaya perawatan dalam kondisi tertentu, gitu. Jadi misalnya si pasien atau keluarganya ini ingin mendapatkan layanan yang lebih sehingga contohnya misalnya lah naik kelas gitu ya, yang tadinya mungkin kelas 1 mungkin dia minta VIP, mungkin ruangannya minta berbeda gitu ya. Nah, jadi ini pun hanya diminta membayar selisihnya saja gitu. Oke. Nah, kemudian misalnya eh, kan setiap pasien COVID itu pasti dijelaskan ini loh layanan yang diberikan oleh atau ditanggung oleh negara. Itu selalu di awal itu keluarganya udah pasti harus membaca itu. Jadi ketika dia kepingin misalnya, oh anaknya kepingin orang tuanya ini mendapat layanan lebih, ya dia harus membayar selisihnya. Ini sudah sangat sangat jelas disampaikan oleh Satgas Covid. Gitu. Jadi jika memang ada laporan di lapangan merasa ditagihkan dengan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan, Satgas sangat sangat menunggu laporan masyarakat silahkan dan hotline laporan pun sudah Oke. dipublish di media massa kok, itu Mas Dimas. Baik, terima kasih Bung Tomo. Nah, Bung Jojo Raharjo, kira-kira untuk mendapatkan informasi yang valid dari pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut, Bung Jojo? Ya, jadi kita sangat bersyukur bahwa segala hoax, segala ketidakjelasan itu kemarin sudah dipatahkan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang berlangsung pada beberapa saat yang lalu. Pada saat itu Kementerian Kesehatan memastikan bahwa setiap pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tidak akan dikenakan biaya serupiah pun. Semua biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Ini ada payung hukumnya. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020. Bagi pasien yang suspek, probable maupun confirm, dirawat di rumah sakit manapun akan dibiayai oleh negara. Demikian dikatakan staf ahli bidang ekonomi kesehatan Kemenkes Dr. Haji Muhammad Subuh dalam acara diskusi FMB 9, Forum Merdeka Barat 9 Kominfo. Jadi bilang aja nanti kalau ke rumah sakit terdekat, kalau ingin mendapatkan informasi yang jelas, kalau telepon ke Satgas COVID itu sudah ada nomor teleponnya di covid19.go.id atau ke
ke nomor-nomor yang lain itu agak susah. Di dekat tempat Anda, yang paling dekat puskesmas, kemudian ke dinas-dinas kesehatan, atau ke rumah sakit umum daerah. Sekarang beberapa rumah sakit puskesmas yang cukup bagus itu sudah menjadi rumah sakit kelas D atau kelas C di beberapa daerah. Tinggal para pemirsa mengatakan, ada keputusan Menteri Kesehatan, Menkes nomor 413 tahun 2020, dan saya pikir ini sosialisasi sudah ke bawah. Jadi semua sudah paham, tinggal para pemirsa, masyarakat publik menyatakan ini ke layanan fasilitas kesehatan tingkat 1 paling dekat, bahwa semua ini sudah pasti akan ditanggung oleh pemerintah. Ini wujud dari keseriusan pemerintah untuk saling menanggung beban dengan publik, karena kita tahu dalam kondisi seperti ini ekonomi sangat terdampak, kemudian mungkin belum semuanya juga memiliki asuransi yang memadai begitu. Jadi ini sudah ditegaskan, BPJS Kesehatan itu hanya bertugas melakukan verifikasi klaim pembayaran. Tapi semua pembayaran rawatan ditanggung oleh pemerintah, yakni Kementerian Kesehatan melalui Kementerian Keuangan. Jadi sekali lagi jangan khawatir, kita tentu tidak ingin sakit. Kita tentu harus melakukan 5M seperti kata Bung Tomo tadi. Tetapi jika demikian terjadi, maka pemerintah sudah menyiapkan semua skema, baik itu untuk penanganan maupun yang cukup mahal, yakni vaksinasi gratis, Bung Dimas. 1 April akan direncanakan sudah ke publik ini, vaksinasi yang di luar tenaga kesehatan. Baik, terima kasih Bung Jojo Raharjo dan Bung Untung Sutomo atas informasi-informasi terbarunya dari Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa Anda juga dapat menikmati siaran GPR TV pada situs gprtv.id atau gprtv.id. Pada situs tersebut Anda bisa nikmati live streamingnya dan tentu saja pantau informasi terbaru dari Kominfo Newsroom. Dan kita akan kembali lagi pekan depan dengan informasi terbaru dari Kominfo Newsroom. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.